Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rehan Faisar dengan nomor pokok mahasiswa 2411011099. Saya dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Megadiana, MPD. Langsung saja kita masuk, apa sih itu EYD? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering disebut EYD adalah paduan resmi yang mengatur penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. EYD mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penggunaan pedoman ini penting untuk menjaga keakuratan dan efektivitas komunikasi, terutama dalam konteks formal dan profesional. Sejarah ejaan di Indonesia. Perjalanan ejaan di Indonesia telah melalui beberapa tahapan penting, dimulai dengan ejaan Van op Huisgen pada tahun 1901 yang menggunakan huruf OE untuk bunyi U. Pada tahun 1947, ejaan ini diperbarui menjadi ejaan Soewandi, di mana huruf OE diganti dengan U. Terakhir pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan, atau biasa kita sebut EYD, hingga saat ini, sebagai standar yang kita gunakan. Komponen-komponen ejaan ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penyerapan unsur asing. Setiap komponen ini berperan penting dalam memastikan bahwa ejaan yang digunakan mengikuti aturan yang benar. Kita masuk ke pemakaian huruf. Bahasa Indonesia menggunakan huruf abjad yang terdiri dari 26 huruf. Selain itu ada juga huruf vokal, konsonan, dan diftong yang perlu kita pahami penggunaan dalam penulisannya. Seperti yang sudah saya tuliskan di layar. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu dimulai dari A hingga Z. Huruf vokal itu ada 5 yang biasa kita dengar, A, I, U, E, O. Huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O, di mana terdapat B, C, D, dan seterusnya. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia harus mengikuti aturan tertentu, seperti penulisan kata dasar yang ditulis serangkai, kata turunan dengan imbuhan, dan bentuk ulang yang ditulis dengan tanda hubung. Pemakaian tanda baca memiliki fungsi penting dalam menstrukturkan kalimat. Misalnya tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, sedangkan tanda koma memisahkan unsur-unsur dalam perincian. Selain itu, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat interogatif. Ketika kita menyerap kata dari bahasa asing, kita harus menyesuaikan penulisannya dengan aturan EYD. Selain itu, pembentukan akronim dan penulisan angka serta bilangan juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan huruf kapital digunakan di awal kalimat dalam penulisan nama orang serta dalam nama jabatan yang diikuti nama orang. Seperti 4 poin yang saya tulis di sini, contoh-contoh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Dia membaca buku, apa maksudnya? Huruf kapitalnya adalah D dan A di sini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam petikan langsung. Nih, di dalam tanda petik ada kapan kita pulang. Tanya di kapan kita pulang, ini K-nya adalah kapital nih di dalam tanda kurung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, keturunan, dan keagamaan. Contohnya adalah nih, Haji Agus Salim dan Nabi Ibrahim. Yang terakhir adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan yang diikuti nama orang. Seperti contohnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf miring dan tebal.
Huruf miring digunakan untuk memisahkan judul buku atau istilah asing. Sementara huruf tebal biasanya digunakan dalam judul bab atau elemen lain dalam penulisan ilmiah. Mungkin ini kesimpulannya adalah sebagai penutup, enggak juga sih. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah paduan penting yang membantu kita menulis secara sistematif dan sesuai dengan aturan. Penggunaan pedoman ini memastikan hubungan yang lebih jelas, tepat, dan efektif dalam berbagai situasi. Ini ada sedikit ya, tulisan kata dasar dan kata turunan. Kata dasar berupa kata yang ditulis sebagai satu kesatuan seperti buku itu sangat menarik atau kantor pajak penuh sesak. Yang kedua adalah imbuhan. Imbuhan itu berada pada awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya seperti berjalan, dipermainkan, dan menengok. Selanjutnya gabungan kata. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya seperti bertepuk tangan dan menganak. Bentuk ulang di sini ada 3 poin, yaitu bentuk ulang dasar, bentuk ulang berimbuhan, dan bentuk ulang gabungan kata. Untuk bentuk ulang dasar ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, seperti berulang, anak-anak, buku-buku. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah bentuk ulang berimbuhan. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang seperti kekanak-kanakan atau dibesar-besarkan. Yang terakhir dan yang ketiga adalah bentuk ulang gabungan kata. Ditulis dengan mengulang unsur pertama saja seperti surat-surat kabar dan rak-rak buku. Penulisan kata depan dan partikel. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali gabungan kata yang sudah lazim, seperti kepada dan daripada. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, sedangkan partikel pun ditulis terpisah. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik. Sedangkan singkatan seperti lembaga dan organisasi itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital tanpa titik. Akronim nama diri ditulis dengan huruf kapital, sedangkan akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil. Aturan pembentukan dari kedua itu. Akronim harus memenuhi syarat jumlah suku kata dan keserasian kombinasi vokal konsonan sesuai pola kata bahasa Indonesia. Penulisan angka, bilangan, dan kata ganti. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, waktu, jumlah, dan nilai uang. Bilangan dapat ditulis dengan angka atau huruf. Seperti jika kita ingin menulis kata di awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf. Selanjutnya adalah penulisan bilangan. Bilangan utuh, pecahan, dan tingkat dapat ditulis dengan huruf atau angka sesuai aturan yang berlaku. Yang terakhir adalah kata ganti. Seperti ku, kau, ku yang berada di akhir, mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Mungkin itu saja presentasi yang saya berikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.